Memang ada teori bahwa manusia di kejadian 1 dan kejadian 2 itu berbeda. Jadi, di kejadian 1 ayat 26 ya, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakan laki-laki dan perempuan. Nama siapa? Tidak diberitahu namanya. Lalu di kejadian pasal 2, Allah menciptakan manusia laki-laki. Lalu ditidurkan, ambil rusuknya, dibentuklah manusia perempuan. Berarti sepertinya manusia di kejadian 1 dan kejadian 2 itu berbeda. Lalu mereka bikin teori. Manusia di kejadian 2 itu adalah Adam dan Hawa. Karena cara berpikir orang Ibrani itu mereka selalu memulai dari apa yang umum masuk kepada yang detail. Kejadian pasal 1, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah mereka. Itu proklamasinya, umumnya. Tapi bagaimana Allah mencipta, itu dijelaskan di dalam pasal 2. Salah satu kesadaran kekanak-kanakan dalam pemikiran teologi yang menghambat kesadaran anak-anak Tuhan untuk memahami misteri manusia secara sempurna adalah kutipan pernyataan arogan tentang kejadian 1 dan kejadian 2. Dalam pernyataan para teolog yang menyesatkan ini, seringkali mereka mengatakan bahwa penciptaan kejadian pasal pertama dengan kejadian yang kedua adalah satu bagian. Karena itulah mereka sering membuat satu pernyataan dengan mengatakan bahwa orang Ibrani itu memiliki cara berpikir dari yang umum baru yang khusus. Cara berpikir orang Ibrani menurut mereka dalam menulis dengan terlebih dahulu membuat pernyataan secara umum dan lalu menjelaskan secara khusus. Dan lalu mereka membuat kemudian satu kesimpulan bahwa kejadian pasal pertama adalah pikiran umum yang biasa digunakan oleh orang-orang Ibrani dan kejadian pasal yang kedua adalah penjelasan secara khusus. Ini tentu adalah suatu kutipan yang tidak masuk akal dan terlebih lagi hanya sekedar menggunakan klaim kosong bahwa ini adalah cara berpikir orang Ibrani, dan tentu saja klaim itu tidak ada hubungannya sama sekali. Justru pikiran itu menjadi jalan kesesatan untuk memandang firman Tuhan dengan cara yang sangat menyesatkan sekali. Dengan demikian, hampir rata-rata orang yang mengklaim dirinya teolog di Indonesia akan mulai mencari referensi teologi yang akan mengatakan bahwa kejadian pasal pertama dan kejadian pasal kedua adalah peristiwa yang sama sekali satu kesatuan. Ini adalah pemikiran yang paling mengerikan yang harus Anda sadari untuk dapat memahami Alkitab dengan benar. Untuk membuktikan ini, saya akan memaparkan dua fakta di dalam kejadian pasal pertama dan kejadian pasal kedua yang selama ini tidak pernah serius dipikirkan oleh para teolog dengan hati-hati. Pertama, di kejadian pasal pertama saya ingin bertanya kepada saudara, manakah lebih dahulu diciptakan? Sekali lagi, manakah lebih dahulu diciptakan? Manusia atau binatang? Jawabannya adalah binatang, bukan? Sekarang saya mau bertanya, di kejadian pasal kedua, manakah yang lebih dahulu dibentuk, manusia atau binatang? Jawabannya adalah manusia dahulu, baru binatang. Ini membuktikan rata-rata klaim teologi yang Anda dengar adalah rekayasa dogmatik dengan kesombongan yang sekedar mengutip referensi-referensi tanpa akal budi yang dibaharui, sehingga tidak ada ketelitian dalam menyampaikan suatu doktrin. Kalau Anda melihat perbedaan penciptaan dan pembentukan kejadian pasal pertama dan pasal kedua, tentu saudara tidak dapat mengambil satu kesimpulan bahwa kejadian pasal pertama dan kejadian pasal yang kedua adalah suatu yang sama dan satu kesatuan. Pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan adalah kejadian 1 ayat 26 yang diciptakan di dalam kejadian pasal 1 ayat 26. Apakah yang diciptakan semua manusia atau hanya Adam dan Hawa? Jika Anda tidak membaca firman Tuhan dengan bimbingan roh pengetahuan, tentu Anda akan mengatakan bahwa kejadian pasal 1 ayat 26 adalah penciptaan Adam dan Hawa. Tetapi seperti yang saya katakan, bahwa orang-orang yang tidak dibimbing oleh roh pengetahuan akan mengatakan demikian. Kejadian pasal 1 ayat 6 itu hanya penciptaan Adam dan Hawa, bukan penciptaan manusia semuanya sebagai makhluk roh. Padahal teks di kejadian 1 ayat 26 adalah penciptaan semua roh manusia, bukan hanya Adam dan Hawa, melainkan penciptaan aku sebagai roh, Anda sebagai roh, Nabi Yeremia sebagai roh, dan semua manusia yang sejak awal sudah diciptakan sebagai makhluk roh. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada Yeremia bahwa Yeremia sebelum dia di kandungan ibunya, sebelum dia dibentuk di dalam rahim ibunya, Tuhan sudah mengenalnya. Maka pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mengenal Yeremia? Karena Yeremia adalah salah satu dari semua manusia di dalam kejadian 1 ayat 26 yang sudah diciptakan terlebih dahulu. Anda lihat, saya masih memaparkan dua kecil perbedaannya dan belum menjelaskan hal-hal detail, sudah membungkam semua dongeng-dongeng karangan para teolog yang justru menghambat kesadaran kita supaya dapat secara dewasa untuk mengenali manusia secara total.